الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وخصنا بشريعة سيدنا محمد خير الأنام وأسأله السلامة من النقم والوفاة على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وتعظم على سيدنا محمد شفيع الأمة وعلى آله وصحبه دعاة بالقرآن والسنة. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون، أوصي بنفسي وإياكم بتقوى الله المتين، فإن التقوى مدار كل سعادة وبه يؤتيكم في الدنيا والآخرة، فإنه وصية الله ورسوله النبي رحمة. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji, sembah dan sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertabur salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan kita pengikutnya. Penuh harapan di dalam hati ini, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan bersama beliau di dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Orang yang bahagia itu, orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki harta yang banyak ataupun uang yang berlimpah ruah. Orang yang bahagia itu, orang yang sukses itu bukanlah orang yang memiliki pangkat jabatan tertinggi di dalam strata sosial kehidupan. Tetapi orang yang bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kehidupannya mampu mengucapkan la ilaha illallah, orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, orang yang ketika Allah cabut ruh daripada jasadnya dalam keadaan taat beribadah kepadanya. Buat apa Allah berikan kita harta yang banyak, uang yang berlimpah ruah? Buat apa Allah berikan kita pangkat jabatan tinggi dalam strata sosial kehidupan sehingga orang memuji nama-nama kita? Tapi yang menjadi pertanyaan buat kita, bisakah kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi? Maka jawabannya tentu bisa. Al-Imam Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, yamutul mar'u ala ma'asya alaih, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan gaya dan pola kehidupannya ketika berada di dunia. Kalau di dunia ahli ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, bermuamalah dengan baik, bersosial dengan baik, penanaman modal hikmah Ramadan yang baru saja selesai tetap tertanam di dalam kehidupannya,
pastilah ada tanda indikasi orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi namun sebaliknya, kalau semasa hidupnya tidak pernah ibadah kepada Allah, menjalankan yang dilarang oleh agama, meninggalkan sesuatu yang diwajibkan menurut syariat agama, tidak pandai bersyukur berterima kasih, tidak baik bermuamalah dan bersosialisasi, lupa tentang pendidikan sosial Ramadan yang baru saja terlewat, maka ada tanda-tanda hati-hati orang ini bisa dimatikan oleh Allah dalam keadaan su'ul khatimah. Ungkapan Imam Ghazali ini tidak perlu kita buktikan jauh pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasul saja sudah ada seorang sahabat yang disebut dengan Syahidul Quran, orang yang semasa hidupnya tidak pernah jauh daripada Al-Quran, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Sehari semalam beliau menghatamkan 1 kali khatam Al-Quran. Allah wafatkan beliau dalam keadaan berpuasa dan sedang membaca Al-Quran. Ini orang yang cinta kepada Al-Quran. Sekarang kita tidak jauh, kita sholat di Petonggongan, tidak jauh dekat Gandaria City, depannya ada Mahat Ali Arba'in Al-Ashiratu Syafi'iyah yang dibangun oleh Al-Maghfullah Ki Haji Mu'alim Muhammad Syafi'i Hadami, orang yang semasa hidupnya belajar